selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Uwi berharap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaannya sehat-sehat ya. Udah siap belum untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Yang udah siap, yuk semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Wah, adik-adik semangat sekali dalam memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama duduk bareng dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa sekolah minggu bersama-sama dari rumah. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita bercerita hari ini, Kak Awi mau tanya, minggu lalu Kak Angel cerita tentang apa ya kira-kira? Kak Awi bantu ingetin ya. Adik-adik lihat gambar berikut ini. Wah, kira-kira ada apa ya dengan gambar kelinci dan kura-kura ini? Ya, minggu lalu Kak Angel bercerita mengenai bagaimana si kelinci yang sombong sekali bahwa dia yang paling hebat dalam berlari. Dan teman-temannya semuanya diremehkan semua. Tetapi Kak Angel bercerita bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, maupun kelebihan atau kepintaran atau hal lainnya, kita tidak boleh sombong. Nah, hari ini kira-kira kita belajar sebagai anak Tuhan harus ngapain lagi ya selain tidak boleh sombong? Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen.
1 Petrus 4 ayat 12-19. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus dan Petrus menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya tentang Petrus yang menyangkal atau menolak tidak mengenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi setelah itu Petrus meminta ampun kepada Tuhan, dia menangis dan dia berdoa kepada Tuhan meminta ampun. Setelah itu dia tidak melakukannya lagi. Namun ia akhirnya menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Petrus? Yang mau bersaksi mengenai Tuhan Yesus? Yuk sama-sama Kak Uya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk sama-sama kita berdoa dan kita minta sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda dan bersaksi demi nama Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Petrus yang
mau bertobat dan meminta ampun sama engkau, dan dia menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Kami juga mau menjadi murid-murid Tuhan yang mau bersaksi demi nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi ingat, ada sekolah minggu lagi minggu depan jam 8 pagi bersama dengan Kak Angel. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.